Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim, semoga Allah selalu mencurahkan rahmat dan karunia serta hidayah kepada kita hingga kita menghadap Allah Ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini di channel ini kita akan coba membahas tentang video yang viral yang terjadi pada saat ini, yaitu seorang pedagang atau bapak-bapak ya sahabat muslim di sebuah pengajian seorang kiai atau gus, yaitu diperlakukan dengan tidak baik oleh gus tersebut. Perlakuannya mungkin sudah saudara ketahui semua, sahabat ketahui semua, yaitu mengeluarkan ucapan yang tidak pantas kepada pedagang tersebut. Nah, meskipun tujuannya mungkin adalah untuk bercanda. Nah, yang sangat saya kecewakan adalah hampir seluruh isi daripada panggung tersebut, ya, yang dimana di panggung itu adalah seorang gus, kemudian di sampingnya juga adalah seorang habib, kemudian yang lainnya ternyata bukan orang sembarangan, pimpinan pondok pesantren. Mereka semua hampir seluruhnya ikut tertawa, terbahak-bahak. Tapi kita tidak membahas tentang gus ini tadi. Yang kita coba bahas adalah apa hukum yang akan diterima oleh orang-orang yang suka merendahkan orang lain. Sahabat muslim semua, di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kita membaca artinya atau terjemahan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Surat Al-Hujurat ayat 11. Jadi sahabat muslim, di ayat ini jelas Allah melarang orang yang suka merendahkan. Kita biasanya seperti itu kalau sudah berkumpul ya dengan orang-orang atau dengan sahabat-sahabat kita, kadang-kadang tanpa disadari atau bahkan dengan kesengajaan itu ada timbul perasaan suka datang dalam hati kita untuk malah merendahkan orang lain. Contohnya kita lagi duduk ramai-ramai dengan kawan-kawan, ada orang yang lewat, kemudian orang lewat tersebut agak aneh atau agak lain, nah itu nanti mengundang kita untuk menertawakan atau merendahkan orang tersebut. Tidak hanya bapak-bapak, laki-laki, bahkan ibu-ibu, perempuan juga seperti itu. Ya, apabila duduk entah di mal-mal dengan pakaian mewah mungkin ya, ketika melihat ada orang perempuan yang lain, mungkin pakaiannya tidak semewah mereka, bisa jadi terlontar kata-kata merendahkan atau bahkan menghina sahabat muslim. Akhlak yang buruk yang harus dihindari. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, man ghayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malah. Akhrajahu Tirmidzi wa hasana wa sanaduhu munqati'. Dari Muadz bin Jabal, bin ibn diganti bin. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghina saudaranya karena suatu dosa, ia tidak akan mati sebelum melakukannya. Hadis hasan menurut Tirmidzi dan sanadnya diperkirakan ada yang terputus, tapi dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan kepada orang lain, kamu pencuri, misalnya, padahal tuduhan itu tidak benar, ya, maka dipastikan dalam hadis ini orang yang mengatakan tadi kalau dia tidak minta maaf, dia tidak taubat, maka pasti dia mencuri sebelum meninggal. Akan terjadi pada dia. Akan terjadi pada dia. Dan ini sudah pernah saya jelaskan sebenarnya, ini masalah syamata. Masih ingat ya? Lupa. La haula wala quwata illa billah. Syamata itu mendoakan, mengucapkan kalimat buruk pada orang lain. Jadi jangan pernah menganggap remeh orang lain, menjatuhkan orang lain.
Kalau kita lagi naik mobil, mobil kita baru, di sebelah kita ada mobil tua, syaitan bisikin, tuh mobilnya orang buruk sekali ya, tua lah apa segala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ganti dengan kalimat yang baik. Kita mengatakan, ya Allah, mudahkan dia untuk mengganti mobil baru. Ya Allah, mudahkan dia ganti motor baru. Kita doain kebaikan. Dan ada hadis yang lain berbunyi, siapa yang mendoakan saudaranya muslim, ya, maka di atas kepalanya malaikat mengatakan engkau akan dapat sama, engkau akan dapat sama. Kita sebenarnya kalau kita lihat ada orang pakai kendaraan tua, kita doain supaya dia dapat yang baru, kita sedang doain diri kita dong. Sebenarnya begitu. Jadi hadis ini melarang kita masalah menganggap remeh orang lain untuk syamata. Ini tidak boleh. Dan siapa yang menuduh-nuduh ini, menganggap remeh ini bisa terjadi padanya. Oleh karena itu selalu kalimat yang keluar dari mulut kita kebaikan. Ada orang buruk depan kita, doakan supaya dia jadi orang baik. Doakan supaya keadaannya berubah. Supaya bisa lebih baik dari keadaan. Dan paling ditakutkan lagi apabila perasaan itu yang merendahkan dan menghina orang lain itu ada perasaan sombong di dalam hati. Nah, apabila sudah perasaan sombong di dalam hati, maka ada setidaknya 4 ancaman. Yang pertama, tidak akan masuk surga, sahabat muslim. Kenapa? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji zarrah. Ini ancaman yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadi penghuni neraka. Ya, menjadi penghuni neraka ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Maukah kalian aku beritahu siapa penghuni neraka? Yaitu orang yang berlaku kejam, rakus, dan sombong. Nah, itu yang kedua. Yang kemudian yang ketiga adalah tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Ini diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu pada hari kiamat Allah tidak akan memandang orang yang menyeret kainnya di bawah mata kaki karena sombong. Nah, ini berkaitan juga dengan pakaian yang melebihi mata kaki, sahabat muslim. Tapi di sini adalah perasaan sombongnya, maka Allah di akhirat nanti tidak akan memandang mereka, memalingkan wajahnya. Kemudian yang keempat adalah disiksa dengan azab yang sangat pedih. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim yang dinilai sahih, 3 golongan yang tidak akan diajak bicara atau dipandang dan tidak dibersihkan oleh Allah pada hari kiamat. Mereka akan disiksa dengan azab yang sangat pedih, yaitu orang tua yang berzina, penguasa yang gemar berbohong, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Inilah 4 ancaman bagi orang yang. Jadi sahabat muslim, kejadian yang viral beberapa waktu yang lalu adalah kejadian yang dapat kita ambil pelajaran dan hikmahnya, yaitu jangan sampai kita seorang muslim terbesit di hati kita perasaan merendahkan dan menghina orang lain, apalagi disertai dengan perasaan angkuh dan sombong. Apabila hal ini terjadi, maka Allah akan mengancam dengan ancaman atau 4 ancaman yang kami sebutkan tadi. Semoga video kali ini memberikan pencerahan bagi kita dan bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.